Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 125. Chapter 125, Kekhawatiran Ji Hongbin. Sampai siluetnya hilang seluruhnya, sosok yang samar-samar terlihat diam-diam muncul di atap tempat latihan. Mengenakan pakaian hitam, mata berkilau seperti air yang begitu murni sehingga Anda bisa melihat dasarnya. Di bawah pengawasannya yang penuh perhatian, Lan Xuanyu yang lesu berjalan dengan susah payah keluar dari tempat latihan dan berjalan menuju asrama. Pria berpakaian hitam itu menyaksikan sampai Lan Xuanyu benar-benar menghilang sebelum tatapannya berubah kosong. Dia ingin berpikir tetapi tidak dapat mengingat apapun. Ji Hongbin pergi ke kantor Yin Tianfan dan memasuki ruangan. Yin Tianfan duduk di belakang meja kantornya, bersandar dengan nyaman di kursi kantornya yang besar dengan kaki ditopang di atas meja. Dia dengan senang hati menyesap segelas minuman keras khusus Heaven Luo Planet. Apakah kamu memiliki sopan santun sama sekali? Apa kau tidak tahu cara mengetuk? Melihat Ji Hongbin masuk setelah membuka pintu, Yin Tianfan mengejek karena kebiasaan. Apa menurutmu semua orang seperti kamu? Iya. Bermalas-malasan sepanjang hari, hanya makan dan menunggu kematian. Ji Hongbin menggeram. Yin Tianfan tertegun, apakah kamu sudah makan bubuk mesiu? Mengapa Anda memarahi saya saat Anda masuk? Ji Hongbin berkata, terima kasih untuk muridmu yang berharga. Anda tahu bahwa persyaratan dasar untuk masuk ke tempat itu adalah mencapai peringkat 20 sebelum usia 12 tahun agar memenuhi syarat untuk mengikuti tes. Faktanya, persyaratan dasar sekarang adalah seseorang menjadi peringkat 30 ke atas untuk memenuhi syarat untuk ujian. Aturan ini ditetapkan lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Orang yang berada di peringkat 20 biasanya tidak akan melamar untuk itu. Tapi muridmu yang berharga itu bahkan belum mencapai peringkat 20, dan kamu sama sekali tidak cemas, iya. Apakah Anda lupa apa yang Anda inginkan sebelumnya? Yin Tianfan tertawa terbahak-bahak. Saya tidak lupa. Saya pikir murid saya yang berharga cukup baik. Ngomong-ngomong, kenapa kamu memanggilnya muridku yang berharga? Bukankah dia muridmu? Anda berspesialisasi dalam mengajarinya kultivasi jiwa bela diri dan keterampilan jiwa, namun Anda menyalahkan saya atas kekuatan jiwa yang lemah. Tatapan itu jelas mengejek Ji Hongbin karena tidak mengajar dengan baik, menyebabkan kultivasi Lan Xuanyu menjadi lemah. Ji Hongbin mengamuk, bagaimana ini bisa menjadi kesalahanku? Kekuatan jiwanya tidak dapat meningkat lagi, apa yang dapat saya lakukan? Apakah saya benar-benar mencabut bibit dan berharap itu akan membantu pertumbuhannya? Orang ini makan dan minum dengan baik setiap hari, dia makan lebih banyak bahan berharga daripada aku, tapi kekuatan jiwanya tidak bisa meningkat lagi. Apakah kamu tidak cemas? Bagaimana dengan mimpimu? Yin Tianfan menenggak gelas minuman keras, mengapa saya harus cemas? Murid saya yang berharga akan dapat memenuhi impian saya. Apa yang perlu dicemaskan? Jangan lupa bahwa saya ingin dia masuk ke Interplanet Command System, yang juga merupakan kartu truf. Betul sekali, Akademi memiliki persyaratan masuk peringkat 20 ke atas, tetapi untuk sistem komando antar planet, kekuatan spiritual seseorang lebih penting. Persyaratannya adalah kekuatan spiritual 200 poin di bawah usia 12 tahun. Biasanya, hanya mereka yang memiliki 300 poin ke atas akan memiliki kesempatan untuk mendaftar, tetapi berapa kekuatan spiritual murid saya yang berharga? 800. Anda tahu apa artinya ini? Di antara semua siswa di Interplanet Command System, dia mungkin ada di daftar teratas, jadi mengapa saya harus khawatir? Jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, saya hanya akan secara paksa meningkatkan kekuatan jiwa sebelum ujian. Aku tidak berharap dia menjadi master jiwa yang kuat, yang ingin saya persiapkan adalah komandan plane luar angkasa yang tak terkalahkan. Jadi Anda khawatir tentang masalah Anda sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu, hidung Ji Hongbin hampir bengkok karena marah, dasar gendut, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Apakah Anda mencoba menghentikan kekuatan jiwa Lan Xuanyu agar tidak meningkat dengan sengaja? Apa menurutmu aku sakit? Yin Tianfan berkata dengan nada jengkel. Ji Hongbin mencemooh, tentu saja, Anda memiliki penyakit spiritual, penyakit itu diketahui publik. Hei, jika kamu ingin menyerangku secara pribadi, aku akan. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mentolerirnya. Kakak laki-laki di sini tidak akan berbicara dengan Anda lagi, saya tidak akan membungkuk ke level Anda. Yin Tianfan berdiri dan melambai padanya,
pergi, jangan ganggu aku di sini. Ji Hongbin menghela nafas, dan seperti balon yang kempes, dia tiba-tiba berkata, 1 bulan lagi, tinggal 1 bulan lagi, dan dia akan berusia 12 tahun. Jika dia tidak bisa menembus peringkat 20 sendirian, saya khawatir dia benar-benar tidak bisa menjadi master jiwa sejati lagi. Dia akan memiliki peluang yang sangat kecil untuk menjadi Battle Armor Master. Sayang sekali, dia meminta saya untuk istirahat hari ini, dan saya memberinya liburan 20 hari. Saya berharap dia akan memanfaatkan beberapa hari ini, mungkin dia akan memiliki terobosan begitu dia rileks. Yin Tianfan dalam keadaan linglung, kamu sudah punya rencana untuk menyerah. Ji Hongbin tersenyum pahit dan berkata, bukannya aku ingin menyerah, tapi jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, apalagi yang bisa aku lakukan selain menyerah. Jika dia mencapai peringkat 20, dia bisa mencobanya, setidaknya. Dia masih bisa mencoba dengan mengandalkan Twin Spirits, teknik self-martial soul fusion, dan pemahamannya tentang soul skills dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Tetapi jika dia tidak dapat menembus peringkat 20, maka dia hanya akan melamar sistem kontrol antar bintang Anda, lalu. Guruji setuju untuk membiarkanmu istirahat. Oke, saya akan minta ibumu memesan tiket secepatnya. Kita akan pergi ke Heaven Door Planet besok. Ketika Lan Xiao menerima kabar dari putranya, dia tidak berani menunda dan segera meminta Nan Cheng untuk memesan tiket. Meskipun memesan tiket penerbangan ANTARBINTANG pada menit terakhir jauh lebih mahal, dia mendapat promosi beberapa tahun ini. Penghasilannya sedikit meningkat, jadi lebih mudah menanggung biaya perjalanan antar bintang. Ketika Lan Xuanyu memikirkan tentang cuti 20 hari dan kemungkinan mencapai peringkat 20, dia juga menjadi sangat bersemangat. Dia tidak tahu seberapa tinggi harapan Ji Hongbin dan Yin Tianfan untuknya, dia hanya ingin istirahat yang baik. Beberapa tahun ini sangat melelahkan. Kamu bisa istirahat juga. Qian Lei terkejut dan tertawa. Guruji setuju untuk memberiku istirahat 20 hari. Bagaimana dengan kalian? Kemana kalian pergi? Lan Xuanyu bertanya pada Qian Lei dan Liu Feng. Sudah 3 tahun, dan keduanya juga cukup dewasa. Qian Lei lebih gemuk dari sebelumnya dan selalu tersenyum. Di sisi lain, ketika Liu Feng kehilangan berat badan, dia jelas lebih mampu dan kuat. Setelah peningkatan kultivasi, mereka sudah memiliki jiwa skill kedua dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan tanpa mengandalkan Lan Xuanyu sekarang, mereka memiliki kekuatan pertempuran yang relatif kuat. Kekuatan jiwa Liu Feng berada di peringkat 26 sementara kekuatan jiwa Qian Lei berada di peringkat 25. Mereka adalah beberapa orang terakhir di kelas elit junior, tetapi karena mereka memiliki Lan Xuanyu, asrama 333 mereka selalu menjadi beberapa teratas di kelas. Aku akan pulang untuk makan, minum, dan bergembira. Hahaha, Qian Lei berkata dengan gembira. Liu Feng berkata, saya akan berkultivasi dengan keras ketika saya kembali dan menembus peringkat 27 selama istirahat. Gurumu berkata bahwa akan ada ujian yang sangat penting semester depan di semua akademi di planet Luo Surga. Kelas elit junior kami akan berpartisipasi di dalamnya dalam kelompok kecil kami. Qian Lei, kamu harus bekerja keras juga, saat kamu kembali. Qian Lei mengangkat bahu, tidak ada gunanya mengasah tombak hanya sebelum pertempuran, toh aku tidak akan bisa mencapai peringkat 30 sebelum persidangan. Tapi Xuanyu, kamu akan segera menjadi peringkat 20. Bekerja lebih keras, kami semua menantikan untuk melihat apa cincin jiwa kedua kamu nantinya. Lan Xuanyu melambaikan tangannya dengan keras, aku pasti bisa mencapai peringkat 20 selama jeda ini. Liu Feng berkata, Xuanyu, apa yang kamu rencanakan untuk digabungkan untuk soul skill kedua? Apa jiwa-jiwa Anda? Haruskah Anda melakukan sesuatu yang berbeda untuk skill jiwa kedua Anda? Keterampilan jiwa pertama Anda putih, 10 tahun. Lan Xuanyu tercengang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat menjawab pertanyaan ini karena dia belum pernah menyatukan jiwa roh sebelumnya. Juga, Lan Xiao dan Nan Cheng dengan tegas melarangnya untuk membocorkan rahasia ini. Karenanya, meskipun dia tidak tahu alasan dibaliknya, dia tidak bisa memberitahu siapapun. Aku juga tidak yakin apa yang akan menjadi skill jiwa keduaku. Kalian akan melihatnya ketika saya kembali dari istirahat saya. Liburan untuk kelas elit junior adalah 1 bulan, kurang dari akademi junior biasa. Mu Songtian telah memberitahu mereka kemarin bahwa persidangan akan diadakan setelah sekolah dibuka kembali, tetapi dia tidak memberitahu mereka untuk apa pilihan itu, sepertinya pesaing utama adalah dari benua Lintian.
Soul Land 4 Chapter 126. Chapter 126, Yang Noble Le ingin pergi ke Heaven Luo Planet. Heaven Luo Planet memiliki dua kota utama yang penting, kota Heaven Luo di benua Molan dan kota Lingtian di benua Lingtian. Kota Heaven Luo adalah ibu kota surga Luo Star, yang benar-benar tidak dapat diterima oleh kota Lingtian, karena dua kota utama selalu bersaing di berbagai platform. Lan Xuanyu merasakan nostalgia saat kembali ke rumah. Dia hanya berada di rumah beberapa kali di setiap semester sekolah, dan selain beban kerja yang berat dari silabus kelas elit junior, ada juga tugasnya sebagai siswa pribadi Yin Tianfan dan Ji Hongbin, menambahkan lebih banyak pekerjaan untuk dirinya sendiri. Nancheng bukannya tanpa keluhan. Dia hampir tidak pernah melihat putranya, yang dia rindukan. Tapi Lan Xiao tetap mendukungnya. Dia bahkan memberitahu Lan Xuanyu bahwa hanya dengan bekerja keras dia akan mendapatkan lebih banyak. Tidak ada keraguan bahwa lulus dari kelas elit junior dengan lancar akan sangat membantu masa depannya. Dan dibandingkan dengan rumah mereka di kota Ziluo, tempat mereka saat ini berukuran 2 kali lipat. Dengan ruang tamu yang luas dan cerah, ruang pelatihan yang disesuaikan khusus, kamar tidur, ruang tamu, dan ruang makan, serta ruang belajar yang diminta secara khusus oleh Lan Xiao, rumah itu memiliki semua yang mereka butuhkan. Promosi dalam pekerjaan Lan Xiao membuatnya semakin sibuk, tetapi dibandingkan dengan masa lalu, masa depannya tidak diragukan lagi lebih cerah. "Bu," panggil Lan Xuanyu saat masuk melewati pintu. Nancheng segera berlari keluar dari dapur. Melihat senyum Lan Xuanyu, dia menerkam ke depan dan memeluk putranya. "Anak laki-laki saya akhirnya pulang. Cepat beri ibumu 2 ciuman." Nancheng memberi Lan Xuanyu 2 ciuman di wajahnya, muak-muak. "Bu, kamu meninggalkan air liur di seluruh wajahku." "Hahaha, apa kamu tidak merindukan Momi?" "Ya, saya lakukan." Lan Xuanyu membalas pelukan erat ibunya saat hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Ini adalah perasaan seperti di rumah sendiri. "Baiklah, istirahatlah. Momi akan menyiapkan makanan untukmu. Sangat sibuk bagiku, dan ayahmu mendesakku untuk membeli tiket. Tiket sudah dipesan, dan kami berangkat besok. Jika tidak, semuanya akan terlalu terburu-buru. Apakah Anda menanyakan alamat guru Nana saat ini?" "Ya, saya lakukan." Sebelum meninggalkan sekolah, Lan Xuanyu meminta Qian Lei membuka gerbang pemanggilan. Setelah berkomunikasi dengan Dong Qianqiu, dia berhasil berbicara dengan Nana. Dia kemudian memberinya alamat yang tepat. Dia berada di Heaven Luo Planet's Heaven Luo City. Lan Xiao kembali ke rumah beberapa saat kemudian. Keluarga beranggotakan 3 orang itu menikmati makan malam yang hangat dan nyaman sebelum mengemasi barang bawaan mereka. Mereka sedang mempersiapkan penerbangan jarak jauh hari berikutnya. "Saya berterima kasih kepada semua orang karena telah hadir hari ini." Yang Noble Le tersenyum pada penggemarnya saat konser berakhir. Penampilan ini merupakan konser terakhir dari turnya. Lei Qingling berjalan mendekat dan memeluk Yang Noble Le dengan erat dan tersenyum manis. "Sangat merdu di telinga, luar biasa. Tapi kapan single barumu keluar? Kami, para penggemar sangat menantikan lagu baru Anda." Tang Le tersenyum padanya dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Akan ada lagu baru saat ada kesempatan." Selama beberapa tahun terakhir, nama Yang Noble Le menyebar ke seluruh planet. Dalam waktu 3 tahun, dia telah berubah dari generasi baru yang sedang naik daun menjadi bintang penyanyi. Itu benar, hanya dalam 3 tahun, dia telah mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak bintang lain meskipun memiliki pengalaman puluhan tahun di bawah ikat pinggang mereka. Namun, dia hanya memiliki 5 lagu dalam repertoarnya. Dia memiliki sangat sedikit single dan tidak mau main-cover lagu lain. Dia hanya menyanyikan lagu-lagu yang dia tulis. Meski demikian, kelima lagu tersebut membuatnya menjadi seorang bintang. Yang membuat penggemarnya heboh adalah penampilan langsungnya dari lagu-lagu itu selalu memiliki variasi yang berbeda. Penyanyi lain tidak mampu melakukan ini. Ada orang yang mencoba menirunya tetapi menyerah setelah beberapa kali mencoba. Hal ini menjadikan Yang Noble Le satu-satunya bintang penyanyi generasi ini. Dia memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya yang menantikan setiap konser langsungnya karena hanya dengan mendengarkan dia secara langsung mereka dapat merasakan emosinya dan bernyanyi dengan jelas. Mereka tanpa sadar membenamkan diri dalam emosinya. Ini membuat tiket konsernya sangat sulit didapat. Dalam 3 tahun terakhir, harga tiketnya telah meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. Meski begitu, mereka masih ludes. "Menurut rencana kami, liburanmu dimulai besok. Apakah kita masih pergi ke planet Raja Naga untuk liburan?"
Pantai di sana adalah tempat untuk mate, kata Lei Qingling dengan semangat. Saat berbicara, dia tanpa sadar menarik ke tangan Tang Lei. Tang Lei membeku sedikit tetapi tidak menarik tangannya kembali. Faktanya, bahkan dengan kehilangan ingatannya, dia bisa melihat perasaan Lei Qingling padanya. Keduanya telah bersama selama 9 tahun dan Lei Qingling telah menempatkan semua fokusnya padanya. Gadis muda yang manis dan menggemaskan telah berubah menjadi kecantikan yang matang dan menggairahkan. Banyak pria mengejarnya, tetapi dia tidak pernah mendorong mereka dengan cara atau bentuk apapun. Jika Tang Lei tidak dapat melihat perasaannya padanya, dia akan benar-benar buta. Dia adalah dermawannya yang menyelamatkannya, membawanya ke dunia, dan membantunya menjadi nomor 1 di industri musik. Baginya, Lei Qingling telah berinvestasi terlalu banyak. Tetapi untuk beberapa alasan, setiap kali Tang Lei digerakkan olehnya, hatinya akan merasa sangat sedih. Ini tanpa disadari membuatnya memiliki keinginan untuk mengasingkan diri darinya, seolah-olah hatinya sudah dipenuhi dengan sesuatu dan tidak bisa lagi menyimpan yang lain. Selama 9 tahun, semua orang tahu bahwa Yang Noble Lei memiliki manajer yang sangat cantik dan mereka berspekulasi bahwa keduanya sedang terjadi sesuatu. Tapi sejujurnya, tidak ada apa-apa. Sebaliknya, Lei Qingling tidak pernah memaksanya pada apapun dan hanya tinggal di sisinya. Apakah dia cemas? Tentu saja. Bagaimanapun, dia tetaplah seorang gadis yang pemalu. Dia telah mengisyaratkan ini kepada Tang Lei berkali-kali, hanya agar dia menghindari gerakannya dengan satu atau lain cara. Dia kemudian memutuskan untuk membiarkan semuanya berjalan alami, karena Tang Lei belum pernah bersama wanita lain sebelumnya. Faktanya, Lei Qingling belum pernah melihat Tang Lei tersenyum pada lawan jenis selain dia sebelumnya. Dia selalu acuh tak acuh, lebih suka tinggal sendirian di rumah setelah bekerja, dan menjadi pria yang pendiam dan cantik. Saya tidak ingin pergi ke planet Raja Naga. Mari kita naik kapal antar bintang besok menuju ke Heaven Do Planet. Surga Do Planet, untuk apa? Lei Qingling bertanya dengan heran. Tang Lei tidak punya teman atau bahkan kehidupan pribadi untuk memulai. Bisa dikatakan bahwa di antara para superstar, dia adalah satu-satunya yang tidak bergosip. Bahkan jika ada, itu sebagian besar adalah skandal rumor antara dia dan Lei Qingling, skandal tidak memiliki bukti. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia memiliki begitu banyak penggemar. Dia terlalu mempesona dengan harga diri dan disiplinnya, benar-benar seorang selebriti teladan. Hanya Lei Qingling yang menyadari kesepiannya. Dia tidak pernah berinteraksi dengan siapapun, meninggalkannya untuk menangani semua masalah eksternal. Dia hanya tahu bagaimana bernyanyi dan kadang-kadang menghilang dalam periode waktu yang berbeda. Meski begitu, Lei Qingling tidak tahu teman apa yang dia miliki. Itu hanya iseng. Aku bisa pergi sendiri, jawab Tang Lei. Tidak, aku akan pergi denganmu. Aku juga tidak melakukan apa-apa. Untuk beberapa alasan, anehnya, Lei Qingling tiba-tiba merasakan krisis. Baiklah. Pagi keesokan harinya. Keluarga Lan berangkat pagi-pagi sekali. Ini adalah kedua kalinya mereka pergi ke pusat luar angkasa, tetapi kegembiraan Lan Xuanyu tidak kurang dari yang pertama kalinya. Ketika dia berdiri di dalam aula besar tempat gambar kapal perang muncul di layar besar, dia menjadi sangat bersemangat. Selama 3 tahun, dia memperoleh banyak pengetahuan sambil belajar dari Yin Tianfan. Yin Tianfan pernah memberitahunya bahwa alasan melewati berbagai kendaraan pondasi piloting kapal perang adalah karena mengemudikan kendaraan yang berbeda masih menggunakan cara yang berbeda untuk tujuan yang sama. Mengemudikan bukan hanya seperangkat keahlian sederhana, tetapi juga poin penting untuk menghargai esensi sesungguhnya dari uji coba, mencapai perpaduan 100% antara manusia dan mesin. Seseorang harus memahami setiap hal tentang mesin itu. Hanya dengan menyadari batas-batas sebuah mesin, seseorang dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Solen 4 Chapter 127. Chapter 127 di kapal yang sama. Lan Xuanyu telah meningkat pesat dibandingkan dengan 3 tahun lalu ketika dia menjadi limbung karena duduk di kapal perang luar angkasa. 3 tahun kemudian, dia bisa mengendalikan kapal perangnya sendiri melalui pod simulasi. Yin Tianfan telah mengajarinya untuk mengemudikan kapal perang luar angkasa dan memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan plane ruang angkasa, tetapi belum mengajarinya untuk menjadi pilot plane ruang angkasa. Dia juga telah memberitahu Lan Xuanyu bahwa kapal perang luar angkasa adalah versi miniatur dari plane ruang angkasa dan bahwa banyak gaya pertempuran plane ruang angkasa dikembangkan dari kapal perang luar angkasa. Memahami dasar-dasar mengemudikan kapal perang luar angkasa dengan baik akan membangun fondasi yang kuat untuk menjadi komandan plane luar angkasa yang hebat.
Saat Lan Xuanyu terus belajar, dia mulai menikmati naik kapal perang luar angkasa. Namun untuk saat ini, dia belum pernah benar-benar merasakan pengalaman mengendarai kapal perang luar angkasa yang sebenarnya, hanya versi simulasi di pod simulasi. Yin Tianfan telah berjanji kepadanya bahwa pada usia 20 tahun, dia akan membiarkan Lan Xuanyu merasakan keajaiban kapal perang luar angkasa dan membiarkannya mengemudikannya secara nyata. Momi, lihat, itu adalah Star Luo Marquis Mothership. Dia adalah jenis kapal induk terbesar di federasi kami dengan rentang panjang 3.200 meter, pada dasarnya adalah kota kecil. Dia dilengkapi dengan formasi respons inti bimbingan jiwa paling canggih. Jika dia ingin memfokuskan daya tembaknya, dia mampu menghancurkan planet. Keren abis. Lan Xuanyu bersuara dengan semangat di samping Nancheng. Nancheng mendengarkan sambil tersenyum sementara Lan Xiao terus membimbing putra mereka. Plane luar angkasa apa di sana itu? Yang lebih kecil itu. Ayah, itu adalah kapal penjaga kapal induk Marquis, yang panjangnya lebih dari 1.000 meter, itu pasti kapal penjaga peringkat Raja Naga. Mereka juga sangat kuat dan mampu melakukan serangan jarak jauh. Armada antar bintang hanya dapat memiliki satu kapal induk dengan peringkat bintang, dan paling banyak 4 kapal penjaga peringkat Raja Naga. Kelima kapal ini membentuk kekuatan inti dari seluruh armada. Ya, itu benar. Sepertinya putraku benar-benar akan menjadi komandan plane luar angkasa di masa depan. Ayah akan menunggu hari dia bisa naik ke kapal yang kamu kendalikan. Lan Xiao tersenyum. Lan Xuanyu mengerutkan kening dan menjawab, Ayah, menurut aturan militer, anggota keluarga tidak dapat naik ke plane luar angkasa. Hahaha, nak, kamu sudah memaksakan aturan militer pada dirimu sendiri. Lan Xiao mengganggunya. Lan Xuanyu baru berusia 12 tahun dan perlu tahu berapa lama lagi untuk menjadi komandan plane luar angkasa. Lan Xuanyu juga tertawa. Guru berkata bahwa kita harus memiliki standar yang tinggi dan tuntutan yang ketat pada diri kita sendiri. Ayah, aku pasti akan menjadi komandan. Nancheng bertanya, Xuanyu, beritahu ibu, apa yang kamu suka tentang plane luar angkasa? Lan Xuanyu menjawab, karena plane luar angkasa itu kuat. Acara TV memang menyebutkan bahwa plane ruang angkasa antar bintang adalah senjata terkuat federasi. Mengikuti kemajuan teknologi panduan jiwa, kekuatan individu master jiwa tidak lagi dapat memengaruhi medan perang, dan Feng Hao Luo sejati adalah armada antar bintang. Tidak peduli seberapa kuat seorang master jiwa, mereka tidak dapat menahan meriam utama sebuah plane luar angkasa. Saya ingin mengemudikan kekuatan terkuat dan terbesar. Lan Xiao menggendong Nancheng dan menjawab, lihat seberapa dewasa anakku. Ini adalah mimpi yang sangat jauh, jadi jika Anda ingin melakukannya, lakukanlah dengan kemampuan terbaik Anda. Ayah akan mendukungmu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di mata putra mereka, alasan ingin menjadi pilot plane luar angkasa adalah karena plane luar angkasa itu adalah senjata terkuat federasi. Bagaimana jika tidak? Apakah dia akan berubah pikiran? Keluarga bertiga terus mengobrol dengan gembira dan memasuki ruang tunggu. Setelah serangkaian pemeriksaan, mereka berjalan ke plane luar angkasa dengan mudah. Tentu saja, karena situasi ekonomi mereka adalah penumpang yang paling biasa. Ini adalah kedua kalinya dia naik penerbangan ANTARBINTANG. Namun, dari banyaknya pengetahuan selama 3 tahun, Lan Xuanyu tidak lagi mengalami kerugian terhadap plane luar angkasa. Dia melihat sekeliling dan keluar jendela saat dia berpikir sendiri, disitulah respons inti panduan jiwa, itu penembaknya dan itu adalah kabin kekuatan utama. Plane luar angkasa sipil ini sebenarnya adalah versi miniatur dari kapal angkut pangkat Tauti milik militer. Itu harus 1/10 dari ukuran kapal pengangkut asli. Dia tidak benar-benar beristirahat selama 3 tahun, tetapi dia merasa itu sepadan. Perasaan bisa menerapkan apa yang dia pelajari itu menyenangkan. Ketika semua penumpang kelas ekonomi naik ke plane luar angkasa, satu kelompok orang terakhir naik. 8 pengawal jangkung melindungi orang misterius di tengah, yang ditutupi tudung dan topeng. Bahkan sosok wanita di samping sosok itu mengenakan topeng. Mereka naik plane ruang angkasa dengan cepat dan naik lift ke lantai atas, di mana kabin kelas 1 yang mewah berada. Kabin mewah kelas 1 hanya bisa digambarkan sebagai astronomis dan boros, diperaboti secara khusus dan disediakan untuk orang kaya dan berkuasa. Seluruh lantai memiliki 4 kamar tidur, ruang belajar khusus, bioskop, dan kamar mandi. Bahkan ada kolam renang berskala kecil, ruangan yang sangat mewah. Lei Qingling menurunkan topengnya dan menunjuk ke arah pengawal. Kalian semua bisa istirahat. Setelah memasuki kabin mewah, mereka tentu tidak perlu takut dikerumuni penggemar.
Tang Lei menurunkan topengnya juga. Pada hari ini, dia mengenakan pakaian santai abu-abu penuh, menonjolkan tubuhnya yang tinggi dan sempurna. Lei Qingling meliriknya dan menahan keinginan untuk menyentuh tubuhnya. Istirahat dulu, aku akan ambilkan secangkir air untukmu. Baik, Tang Lei mengangguk. Dia duduk di sofa dan melihat keluar jendela besar, agak aneh. Tapi entah kenapa, sudut mulutnya sedikit melengkung. Belakangan, suara gemuruh terdengar di luar plane ruang angkasa saat perlahan lepas landas. Tarikan gravitasi yang kuat menyebabkan semua orang menempel kuat di tempat duduk mereka. Dibandingkan sebelumnya, Lan Xuanyu merasa sangat santai dan bebas kali ini. Sedikit kekuatan pendorong ini hanyalah kutub yang terpisah dari apa yang dia alami setiap hari di kapal perang luar angkasa. Itu sudah dianggap terlalu stabil untuknya. Satu-satunya pikiran di kepalanya adalah kapan dia bisa memerintahkan plane ruang angkasa dan terbang di kosmos. Di bawah asuhan Yin Tianfan, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang sistem militer federasi. Di militer, kemampuan militer terkuat tidak diragukan lagi adalah armada federasi, dan promosi dalam hierarki juga yang paling sulit, di mana seseorang hanya bisa maju secara bertahap. Pertama, seseorang harus memiliki kemampuan yang memadai, karena kemampuan mereka menentukan titik awal mereka. Semakin tinggi evaluasi kemampuan mereka, semakin tinggi peringkat awalnya. Ini membutuhkan evaluasi kualitas batin yang komprehensif. Berada di bawah pengawasan Yin Tianfan tentang kapal perang luar angkasa yang mengemudikan seperti Lan Xuanyu adalah poin bonus besar untuk evaluasi pangkat militer. Seorang pilot S juga bisa mendapatkan banyak poin tambahan karena tujuan kapal perang luar angkasa adalah untuk bertempur di luar angkasa. Dan meskipun mereka hanya versi miniatur dari plane luar angkasa, plane ini masih dalam tahap uji coba. Selain itu, dengan akumulasi waktu penerbangan saat seseorang terbang di luar angkasa semakin lama, hal ini menunjukkan banyaknya pengalaman. Dalam hal pencapaian militer, pilot akan menerima promosi lebih cepat. Oleh karena itu, seseorang tidak bisa kekurangan bakat, akumulasi, atau keberuntungan. Jelas bukan mimpi yang mudah untuk ingin menjadi komandan plane luar angkasa, terutama di jajaran kapal induk atau kapal penjaga peringkat Raja Naga. Bahkan jika seseorang bisa menjadi komandan dari plane luar angkasa peringkat lebih rendah, itu berarti pendakian langsung untuk menjadi sosok penting di federasi. Aku pasti akan menjadi komandan plane luar angkasa, yang terkuat saat itu. Setelah berpikir untuk mengemudikan plane ruang angkasa, hati Lan Xuanyu segera berdebar kegirangan. Kapal induk yang mereka tumpangi lepas landas dengan sangat mulus. Segalanya segera menjadi mulus setelah menembus atmosfer. Kecepatan plane ruang angkasa meningkat dan bergerak dengan mantap menuju tujuan mereka. Penerbangan luar angkasa tidak diragukan lagi merupakan proses yang sangat panjang. Lan Xuanyu dan keluarganya pernah ke Heaven Do Planet sebelumnya, tetapi perjalanan mereka saat ini hanyalah liburan 20 hari, di mana 14 hari akan berada di dalam plane ruang angkasa untuk perjalanan pulang pergi. Saat kegembiraannya perlahan berkurang, Lan Xuanyu mulai membenamkan dirinya dalam keadaan meditasi. Dia berada di puncak peringkat 19 dan mendekati peringkat 20. Dengan menstabilkan kultivasinya, dia secara alami akan menerobos saat bertemu Guru Nana. Solen 4 Chapter 128. Chapter 128, Bajak Laut Luar Angkasa. Dia bukan lagi seorang anak berusia 6 tahun yang kebingungan, tetapi dia masih merasa bahwa situasinya cukup aneh. Mengapa orang lain menuju ke pagoda jiwa untuk membeli jiwa-jiwa untuk meningkatkan cincin jiwa mereka, sementara cincin jiwa pertamanya muncul dengan sendirinya? Dia menanyakan pertanyaan ini kepada Lan Xiao dan Nan Cheng tetapi mereka juga tidak tahu. Jadi dia sebenarnya sangat ingin tahu tentang keadaan seputar bagaimana dia mendapatkan cincin lain. Apakah dia akan mendapatkannya secara langsung ketika dia menerobos deringan kedua? Jika demikian, jiwa skill apa yang akan diberikan padanya? Ada terlalu banyak hal untuk dinantikan selama perjalanan ke Heaven Do Planet, belum lagi kesempatan untuk akhirnya bertemu Guru Nana. Ketika dia memikirkan Nana, kehangatan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya, dan dia merasa sangat ingin melompat ke pelukannya. Sosok bertopeng datang ke kabin kelas ekonomi tanpa suara dan berdiri di lorong dekat pintu masuk kabin, memandang Lan Xuanyu, yang matanya tertutup dan sedang bermeditasi. Tatapannya sedikit linglung, dan semburat kehangatan muncul dari waktu ke waktu. Namun, ada juga saat di mana itu menunjukkan tampilan yang dalam, penuh perhatian, dan sering berubah. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Plane ruang angkasa itu masih terbang dengan kecepatan tinggi di kosmos. Dibandingkan dengan alam semesta yang luas,
plane luar angkasa seperti ini terlalu kecil. Lan Xuanyu perlahan terbangun dari meditasinya dan merasa perutnya membengkak. Ingin pergi ke toilet, dia dengan cepat melepaskan sabuk pengamannya dan berdiri. Toilet di kabin kelas ekonomi berada tepat di depan. Lan Xuanyu menutup pintu toilet dan buang air di toilet yang sempit. Fiuh, dia menghela napas lega, dan tepat ketika dia akan kembali ke kursinya, alarm yang melengking berbunyi. Alarm datang terlalu tiba-tiba dan membuat Lan Xuanyu ketakutan. Dia segera berpegangan ke dinding di sampingnya, bingung, karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Alarm di plane luar angkasa. Mungkinkah plane luar angkasa itu tidak berfungsi? Petik 1. Mohon perhatiannya, mohon perhatiannya. Kami telah menemukan intersepsi dari plane ruang angkasa yang tidak dikenal. Setiap orang harap tetap duduk, dan untuk alasan keamanan, sabuk pengaman Anda akan diikat dengan kuat hingga masalah teratasi. Mohon jangan panik dan mohon tetap duduk. Lan Xuanyu ketakutan dan tidak berani membuka pintu toilet. Mengalami intersepsi dari plane ruang angkasa yang tidak dikenal. Apa yang terjadi? Alam semesta sangat luas dan ada terlalu banyak kemungkinan untuk dicegat di tengah jalan. Mungkinkah salah satu sampah luar angkasa itu, seperti bajak laut luar angkasa, yang guru sebutkan sebelumnya? Mereka tidak mungkin seberuntung itu, bukan? Saat dia memikirkan bajak laut luar angkasa, hati Lan Xuanyu menegang. Dia ingat Yin Tianfan menyebutkan bahwa bajak laut luar angkasa paling baik dalam merampok, menculik, dan memeras. Namun, target biasa mereka adalah kerajinan komersial karena lebih menguntungkan dibandingkan dengan plane luar angkasa sipil seperti ini, yang tidak terlalu menguntungkan. Bajak laut luar angkasa, ya dewa. Bagaimana kita bisa bertemu dengan bajak laut luar angkasa? Lan Xuanyu mendengar suara panik yang datang dari luar pintu toilet, dan itu terdengar seperti percakapan antar pramugari. Siapa tahu, 5 miniatur plane ruang angkasa, meskipun mereka berskala kecil, plane luar angkasa sipil seperti milik kita tidak akan bisa menangani mereka. Bukankah kita memiliki kapal perang luar angkasa dengan kita? Bisakah kita memblokir mereka? Apa Anda sedang bercanda? Bagaimana sebuah kapal perang antariksa menangani 5 plane ruang angkasa pengintai kelas meteorit? Kami membutuhkan pilot agar itu mungkin. Sayangnya, saat ini kami tidak memiliki pilot. Siapa yang tahu bahwa plane luar angkasa sipil seperti kita akan menabrak orang-orang menakutkan ini? Ledakan. Seluruh plane luar angkasa bergetar hebat, tiba-tiba. Ya dewa, mereka menyerang. Mereka tidak melakukannya untuk pemerasan, mereka mencoba membunuh kita. Mengapa mereka melakukan ini? Ini terlalu menakutkan. Saya khawatir perisai pelindung tidak akan bertahan lama, bukan? Kami dikutuk, kami dikutuk. Aku belum menikah, aku tidak ingin mati. Ada tangisan bergema di luar. Para perompak ruang angkasa mulai menyerang, dan ada 5 miniatur plane ruang angkasa pengintai kelas meteorit. Mereka tidak berniat menahan tebusan siapapun tetapi hanya ingin membunuh. Ini adalah situasi saat ini yang disimpulkan Lan Xuanyu dari percakapan mereka, dan tidak ada keraguan bahwa ini adalah situasi yang membuat putus asa. Satu-satunya hal yang menggerakkan Lan Xuanyu adalah bahwa sebenarnya ada kapal perang luar angkasa di plane luar angkasa sipil. Namun, tidak ada pilotnya. Boom, boom, boom. Seluruh plane ruang angkasa berguncang dengan keras dan alarm yang menusuk terus berbunyi tanpa henti. 3 tahun belajar di kelas elit junior tidak hanya meningkatkan kekuatan Lan Xuanyu, tetapi juga mengembangkan keinginan yang melampaui orang-orang seusianya. Yin Tianfan selalu menekankan dalam ajarannya bahwa apapun kesulitan yang dia hadapi, pertama-tama dia harus tetap tenang, hampir sampai pada titik di mana dia tidak berperasaan. Kepanikan tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Dia harus tenang dan menggunakan cara paling rasional untuk menangani masalah ini adalah pilihan terbaik. Di kabin kelas 1 yang mewah. Karena panik, Lei Qingling meraih lengan Tang Le dengan erat. Apa yang harus kita lakukan? Bajak laut luar angkasa, mereka sebenarnya adalah bajak laut luar angkasa. Apa yang kita lakukan? Saya tidak ingin mati, saya belum menikah, saya tidak ingin mati. Tang Le memandang tanpa daya pada gemetarnya. Ini akan baik-baik saja, kami akan baik-baik saja. Bukankah kita punya pengawal? Mereka harus menjadi master Mesha. Mesha juga bisa bertempur di luar angkasa. Suruh mereka menghubungi plane luar angkasa dengan cepat dan segera menyerang. Oh, benar. Ketika Lei Qingling pergi mencari pengawal profesional itu telah melakukan operasi dan menghubungi kru di plane luar angkasa.
Semua orang tahu betapa brutalnya bajak laut itu dan mereka hanya bisa bertarung saat ini. Jika tidak, mereka semua akan mati. Tang Le, aku sangat takut. Le Qingling menatapnya dengan menyedihkan. Tang Le menggosok kepalanya. Jangan takut, kami akan baik-baik saja. Le Qingling memandangnya dengan gugup dan berkata, Tang Le, aku selalu punya pertanyaan untukmu. Apakah kamu menyukaiku? Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, pernahkah kamu menyukaiku sebelumnya? Tang Le tertegun sejenak tetapi kemudian tersenyum. Tentu saja, Anda adalah penyelamat saya. Saya selalu memperlakukan Anda sebagai adik perempuan saya. Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja. Aku akan melindungimu. Adik perempuan, siapa yang mau? Boom, plane luar angkasa itu bergetar hebat lagi. Ah, teriak Le Qingling. Lan Xuanyu membuka pintu toilet dan menyerbu keluar. Di kursi darurat di samping toilet, dua pramugari gemetar dengan sabuk pengaman mereka. Lan Xuanyu berlari ke arah mereka dan melepaskan sabuk pengaman salah satu pramugari. Dia berkata dengan mendesak, saya adalah siswa sistem komando antar planet dari Heaven Luo Academy, dan saya mengambil jurusan piloting kapal perang luar angkasa. Cepat, bawa aku ke kapal perang di plane luar angkasa. Ah, kamu. Pramugari belum berbicara sebelum Lan Xuanyu sudah menariknya. Pada saat ini, pintu di bagian bawah plane ruang angkasa terbuka dan lebih dari 10 sosok muncul. Ada 8 meja ungu dan 4 meja kuning. Meja ungu adalah pengawal Tang Le dan meja kuning adalah personel keamanan plane luar angkasa sipil. Perbedaan terbesar antara meja dan kapal perang luar angkasa adalah bahwa meja tidak dapat bertempur dalam waktu yang lama di alam semesta, hanya untuk waktu yang singkat. Namun, mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Para perompak luar angkasa segera melancarkan serangan skala penuh dan motif mereka sangat jelas, mereka hanya ingin menghancurkan plane luar angkasa. Tidak ada yang bisa melarikan diri, dan mereka akan mati jika tidak membalas.